Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Git. Apa itu Git? Git adalah sebuah version control system yang berguna untuk mengontrol versi-versi dari setiap file kita. Biasanya kalau misalnya kita simpan file itu, jika ada revisi-revisi kan pasti file satu revisi, file satu revisi fix, file satu revisi kedua kalinya, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan Git, versi-versi file tersebut dapat dengan mudah dilakukan. Kita dapat kembali ke versi sebelumnya dengan mudah. Kita dapat melihat yang sekarang dengan mudah. Git ini sangat bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah dapat dengan mudah kita melakukan kolaborasi dengan antar kelompok. Setiap orang hanya tinggal membuat cabang dan melakukan commit lalu melakukan merge, yaitu menyatukan semua cabang ke dalam satu cabang yang disebut master biasanya. Terus selanjutnya tidak membuat spam file. Yang ketiga dapat men-tracing baris-baris mana saja yang diubah dan siapa yang mengubahnya. Selanjutnya kita langsung saja ke praktikumnya. Sebelum Anda menggunakan Git, Anda harus menginstal Git terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal Git sebelumnya. Jika kalian sudah menginstal Git, kalian klik kanan, sudah ada pilihan Git Bash here atau Git GUI here. Saya sudah terbiasa dengan Git Bash. Git ini bisa disimpan di repository lokal kita, yang di laptop kita. Bisa juga kita push ke repository GitHub. Pada video ini kita akan belajar untuk membuat repository di GitHub. Daftarkan akun GitHub. Nah, setelah daftarkan akun GitHub, maka akan login ini di my repositories. Ketika kalian login, kalian akan dimintakan OTP yang dikirimkan ke email. Ini 2 Desember. Dan setelah kalian mendaftarkan ke GitHub, selanjutnya adalah menghubungkan GitHub dengan Git lokal kalian. Buka kembali, klik kanan, Git Bash here. Selanjutnya untuk menghubungkan antara GitHub dengan Git repository kita, ketik perintah git config global user email. Ini email kita masukkan. Sebentar, ada lagi. Nah, ini perintah untuk menghubungkan antara Git repository kita dengan GitHub. Ini kita sudah berhasil terhubung. Selanjutnya adalah kita membuat repository baru di GitHub. Repository. Kita membuat baru repository. Namanya tugas 5 Git. Description. Bisa public. Kalau private ini hanya kita dapat mengakses. Jika public, semua orang dapat mengakses dan berkolaborasi. File atau ini bisa kita centang, bisa tidak. Di sini untuk membuat readme kita membuat penjelasan apa itu project kita, bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak saya centang. Ini yang create repository. Nah, di sini sudah ada beberapa komen dasar yang sudah diberikan oleh ini. Kita copy link untuk menghubungkan antara file dengan antara komputer kita dengan repository ini. Selanjutnya adalah menghubungkan folder ini dengan repository GitHub tadi. Pertama adalah Git ini. Git ini adalah untuk membuat Git berada di folder ini. Selanjutnya menghubungkan antara folder dengan ini. Kita dapat seperti copy ini saja. Ini adalah link untuk ke repository GitHub kita tadi, repository yang sudah kita buat baru, yang akan kita hubungkan. Untuk mudah mengetik tips, trik, kita bisa menggunakan tombol tab ternyata. Nah, ini sudah berhasil terhubung antara folder kita dengan repository Git tadi. Selanjutnya kita ini membuat untuk
commit pertama kali ini. Sebelumnya saya sudah membuat file HTML tugas 5.html. Kita lihat isinya adalah hello world. Selanjutnya kita akan melakukan commit, yaitu kita membuat file ini sudah bisa diupload ke GitHub. Git add bintang HTML. Nah, ini sudah berhasil di commit. Git add bintang ini berguna untuk kita memberitahu file ini yang nantinya akan di commit. Ini bintang adalah menginisiasikan semuanya, berarti semua file di dalam folder ini siap untuk di commit. Kemudian kita mengetikkan commit git commit min am, ini message, membuat hello world HTML message-nya nanti. Jadi ada keterangannya. Selanjutnya setelah melakukan commit, ini kita akan melakukan uji coba untuk mengupload file yang di dalam sini tugas 5 HTML ke dalam GitHub. Ini kita bisa lihat perintahnya. Git push min origin main. Kita coba. Selanjutnya kita mengupload dengan komen git push tadi error. Ini memang agak lama. Nah, di sini minta login kembali. Nah, ini sudah berhasil kita mempush data dari Git repository kita ke dalam. Nah, ini sudah lihat membuat hello world.html. Ini kita sudah berhasil membuat mengupload file dari repository lokal ke dalam GitHub. Tadi salah gara-gara ini main, seharusnya ini adalah lokasi kita berada sekarang. Di sini kita sedang berada di branch master. Selanjutnya kita akan membahas tentang branch. Branch adalah cabang. Di sini kalau misalnya kita familiar dengan GitHub, di sini kita bisa melihat ada beberapa cabang yang ada cabang-cabang itu memudahkan kita. Misalnya kita belum pede belum terlalu yakin dengan fitur apa yang nantinya kita buat. Fitur yang buat kita belum pede, kita membuat cabang baru agar tidak mengganggu codingan yang sudah ada. Jadi kita membuat cabang baru, kita membuat di situ kita ngoding fitur baru. Setelah kita yakin ini akan berjalan, ini akan kita pakai, kemudian kita bisa gabungkan cabang baru. Selanjutnya kita akan membuat cabang baru. Ntar saya koreksi beberapa, tadi saya ada yang kelupaan. Git add ini berguna untuk memasukkan file-file di sini ke dalam yang disebut staging area. Staging area adalah tempat tunggu untuk kita commit. Jika kita melakukan commit tanpa memasukkan staging area, itu tidak akan tercommit. Akan bisa git commit min am ini, m untuk message, untuk message-nya apa, a ini adalah untuk melakukan commit untuk melakukan commit dan untuk memasukkan ke staging area. Jadi jika kita menggunakan git commit min am ini, kita tidak perlu mengetikkan git add lagi, karena min a ini adalah untuk memasukkan ke staging area dan git commit untuk commit. Nah, selanjutnya kita membuat branch baru dengan komen git untuk buat namanya Mafrizal. Untuk melihat kita berhasil sudah membuat branch atau belum, ketikkan perintah git. Nah, ini bisa dilihat ada dua branch, master dan Afrizal. Afrizal dan master. Nah, kemudian untuk pindah ke branch Afrizal, tinggal ketikkan git Afrizal. Nah, ini yang sebelumnya master, kita pindah ke dalam repository Afrizal. Ini kita refresh, coba kita refresh. Nah, pada repository Afrizal kita membuat satu file lagi di sini. Kita lihat di sini hello world. Kita save as tugas 5 HTML, tugas 5 Afrizal. Afrizal. Ntar kita
Nah, pada Visual Studio saya sudah menginstal beberapa ekstensi untuk Git. Ini dapat dilihat, ini U adalah membuat yang menyatakan file ini belum di commit atau file ini belum di commit. Selanjutnya untuk sudah kita menyimpan file Afrizal, maka di sini tentunya di sini akan ada dua file. Selanjutnya kita commit, git commit git add titik add koma titik. Nah, kita ini masukkan ke staging area ininya, git commit am. Nah, ini sudah berhasil di commit. Selanjutnya untuk kita upload GitHub seperti tadi, tinggal git push min u origin Afrizal. Tunggu. Nah, ini sudah tercommit dia. Kita lihat di ini, maka di sini ada branch baru, branch. Nah, di sini sudah ada branch baru Afrizal. Bentar, kita lihat di sini. Nah, di sini kita sudah ada branch baru. Dimana kalau di branch master isinya cuma tugas 5 HTML, kita masukkan ke branch Afrizal. Ada tugas 5 Afrizal HTML yang isinya adalah identitas tadi. Kita pindah ke master. Di sini kita lihat ada dua file. Kemudian untuk checkout ke branch sebelumnya, tinggal ketikkan git checkout master. Nah, ketika kita pindah ke master, file yang Afrizal tadi, tugas 5 Afrizal tadi hilang. Bukan hilang, maksudnya tersimpan ke dalam sini sebenarnya. Branch masternya untuk melakukan merge, ketikkan perintah git merge Afrizal. Nah, kita sekarang berada di git master. Selanjutnya kita push dulu biar kita lihat perubahannya di GitHub. Git push min origin master. Ini maksudnya HTML 14, ini 14 baris codingannya. Kita lihat sudah berubah, sudah tidak ada U lagi, artinya ini sudah di commit. Kita lihat di GitHub, kita refresh kembali GitHubnya. Di branch master sudah ada dua file untuk permanen ini. Kemudian setelah berhasil kita merge, jika ada error, ini kan tidak ada error karena tidak ada variabelnya. Jika ada error, nantinya akan diminta kita memakai baris yang mana, kita ngapus baris yang mana. Di sini tidak akan saya contohkan. Kemudian untuk melihat log-lognya menggunakan perintah git log untuk melihat riwayat. Ini adalah hash pertama kali kita commit tadi. Ini adalah hash kedua. Ini kita rubah dulu. Nama saya Afrizal. Kelas pemrograman mobile. Pada komitan pertama tadi yang berisi hanya nama saya Afrizal. Sekarang kita commit baru, git commit am, membuat identitas kelas. Nah, ini sudah berhasil membuat identitas kelas, kita commit baru. Ini coba kita jalankan file ini. Nama saya Afrizal, pemrogram mobile. Setelah kita menjalankan, ternyata ini kita asumsikan coding yang kita buat sudah terlalu panjang. Dan ternyata setelah kita ingin kembali ke code apa yang kita commit sebelumnya. Kita buat. Bentar. Untuk melihat hashnya.
Ini adalah hash. Kita kopikan 7 hash pertama, 2 3 4 5 6 7. Copy. Selanjutnya git checkout. Untuk kembali ke hash sebelumnya kita tinggal paste. Nah, ini kita sudah kembali ke hash sebelumnya. Kita lihat isi. Nah, padahal tadi isi di file ini adalah pemrograman mobile. Di sini hanya tinggal nama saya Afrizal. Kenapa? Karena kita kembali ke commit. Karena kita kembali ke hasil commit yang hash ini. Hash ini adalah membuat hello world tadi, membuat HTML data tadi. Ya, jika kita kembali ke tadi kan di sini membuat identitas kelas ini kan berada di master. Tinggal kita pindah git checkout master. Nah, pemrograman mobile sudah ada kembali. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil membuat branch, kita sudah berhasil merge, kita sudah berhasil pindah antar commit menggunakan hash, kita sudah berhasil pindah antar branch dengan command git checkout nama branch. Selanjutnya adalah kita menghapus branch karena sudah tidak digunakan lagi, karena sudah tidak ada isinya. Tinggal git branch min-d, nama branchnya min-d. Nah, kita lihat git branch. Nah, tidak ada branch lagi, cuma ada tulisan master. Itu untuk perintah untuk kita sudah belajar untuk menghapus. Kita sudah belajar untuk menghapus branch. Kita sudah belajar untuk membuat branch. Dan terakhir adalah bagaimana cara kita download. Kita dapat mendownload dengan cara ini, kita buat GitHub lain saja. Untuk mendownload GitHub kita bisa menggunakan download zip dan nanti jadi file zip, atau dapat menggunakan git clone. Ini kita copy link, tinggal kita ketikkan git clone. Nah, kemudian kita enter, maka ini akan mendownload semua file di dalam sini. Saya rasa cukup sekian pembahasan tentang Git. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.